Selamat datang dalam pembelajaran matematika bersama saya Pak BE. Kali ini kita akan membahas persamaan lingkaran yang pertama. Kita akan mulai dari soal pilihan ganda nomor 1. Panjang garis singgung yang ditarik dari titik min 2,3 ke lingkaran ini adalah, nah ini kita akan hitung kuasa titiknya ya, kuasa titik min 2,3 ke lingkarannya dengan cara mensubstitusikan nilai X min 2 dan nilai Y 3 ke persamaan lingkaran. Kita substitusi seperti ini, jadi ini min 2 kuadrat, tambah Y-nya adalah 3, jadi 3 kuadrat, tambah 6 kali X, 6 kali min 2, tambah 10 kali Y 3 dikurang 6. Min 2 kuadrat 4, ditambah 9, lalu ini min 12, ditambah 30, min 6, diperoleh kuasanya sama dengan 25. Nah, untuk menghitung panjang garis singgung, cukup dengan menarik akar dari kuasanya, yaitu 5, atau jawabannya B. Nomor 2, tentukan persamaan lingkaran yang melalui dua titik A dan B dan menyinggung sumbu X. Nah, persamaan lingkaran dalam bentuk umum kan seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Kita masukkan titik yang pertama, titik A 0,2. Kita substitusikan ke lingkaran. X-nya 0 dan Y-nya 2. Maka ini 0 kuadrat adalah 0, ditambah 2 kuadrat 4, ditambah A kali 0 adalah 0, ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Atau disederhanakan 2B tambah C sama dengan min 4. Masukkan titik kedua 0,8 ke persamaan lingkaran, yaitu 0 tambah 8 kuadrat 64, tambah A kali 0, 0, tambah B kali Y 8B, tambah C sama dengan 0. Atau 8B plus C sama dengan minus 64. Ini kita eliminasi, didapatkan bahwa nilai B sama dengan min 10. Substitusikan nilai ini ke persamaan di atas. Misalnya kita ambil yang ini yang pertama ya. Maka kita gantikan B dengan angka min 10, sehingga dari sini diperoleh bahwa nilai C sama dengan 16. Kita sudah dapatkan dua nilai, yaitu nilai A, B, dan nilai C. Kita substitusikan ke persamaan yang awal lagi nih. Sekarang B-nya adalah min 10, jadi min 10Y, C-nya adalah 16. Kita tinggal mencari nilai A. Nah, bentuk yang terakhir ini, maka kita bisa tentukan bahwa pusatnya min setengah A, min setengah B, yaitu jadi min setengah A, 5. Kemudian dari sini kita akan mencari nilai A dengan menggunakan informasi bahwa lingkaran tersebut menyinggung sumbu X. Nah, kita tahu bahwa lingkaran akan menyinggung sumbu X kalau jari-jarinya itu sama dengan Y pusat dimutlakin. Nah, dari persamaan yang ini, maka jari-jarinya itu adalah pusat X dan pusat Y masing-masing dikuadratkan. Jadi ini A kuadrat per 4 ditambah 5 kuadrat tambah 25 dikurang C, C-nya 16 sama dengan Y pusat. Y pusatnya itu adalah 5. Kedua ruas kita kuadratkan, diperoleh A kuadrat per 4 ditambah 9 sama dengan 25. Kemudian A kuadrat per 4 sama dengan 16, atau A kuadrat sama dengan 16 kali 4, yaitu 64. Maka A sama dengan plus minus 8. Sehingga persamaan lingkarannya kita tinggal gantikan nilai A dengan plus minus 8. Dan yang memenuhi adalah option yang E. Nomor berikutnya, jarak titik terdekat min 7,2
ke lingkaran ini adalah, nah kita perlu mengetahui posisi titik terhadap lingkaran dengan cara menghitung kuasa titiknya. Kita substitusikan min 7 menggantikan nilai X dan 2 menggantikan nilai Y. Dari sini terlihat bahwa nilai kuasanya itu lebih dari 0. Maka titik min 7,2 posisinya ada di luar lingkaran. Nah, sekarang dari persamaan lingkaran ini kita tentukan pusatnya dan jari-jari menggunakan rumus min setengah A, min setengah B, yaitu pusatnya 5,7. Lalu jari-jarinya, kedua pusat kita kuadratkan, 25 tambah 49 dikurang C dikurang min 26 jadi plus 26, atau nilainya sama dengan akar 100 atau R sama dengan 10. Jadi kalau kita gambarkan lingkarannya, ini pusatnya 5,7, titik, katakanlah kita sebut titik Q ya, itu ada di luar min 7,2. Nah, kita lihat bahwa jari-jarinya 10, dari sini ke sini 10. Nah, kita akan menghitung jarak dari titik P ke Q menggunakan rumus jarak 2 titik, yaitu Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat, lalu ditarik akarnya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa ini X2 min X1 min 7 min 5 kuadrat, Y2 min Y1 2 kurang 7 kuadrat. Ini min 12 kuadrat 144, min 5 kuadrat 25. Ditarik akarnya dari 169 adalah 13. Nah, jarak dari P ke Q adalah 13, sementara jari-jarinya di sini adalah 10. Maka jarak terdekat titik min 7,2 adalah yang ini ya, yaitu RQ. Sehingga berapa jarak terdekatnya? 13 kurang 10 atau sama dengan 3. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4, samaan garis singgung lingkaran di titik 3, minus 2. Nah, ini titiknya pada lingkaran. Kita tinggal bawa persamaan bentuk umum ini ke dalam bentuk baku dengan mencari pusatnya min setengah A, min setengah B. Jadi ini 1, min 2. Lalu jari-jarinya pusatnya kita kuadratkan, akar dari 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4, jadi 1 tambah 4 min C. C-nya adalah 1, jadi min 1. Maka akar dari 4 adalah 2. Nah, sekarang kita tuliskan dalam bentuk persamaan yang baku seperti ini. X min pusat 1 kuadrat plus Y min Y pusat adalah min 2, jadi Y plus 2 kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu 2 kuadrat 4. Nah, persamaan garis singgung titik pada lingkaran seperti ini, kita tinggal ini pecah menjadi dua bagian ya, X min 1 kali X min 1, tapi salah satu X-nya kita ganti dengan X1, demikian juga dengan Y plus 2, Y plus 2, Y plus 2, salah satu nilai Y-nya kita ganti dengan Y1, sama dengan 4. Masukkan X1-nya 3, jadi 3 kurang 1, masukkan Y1-nya min 2, jadi min 2 tambah 2. Ini nilainya 0, sementara ini adalah 2. Jadi 2X min 1 plus 0 sama dengan 4, dibagi 2X min 1 sama dengan 2, atau X sama dengan 3. Yang memenuhi yang D. Nomor 5, salah satu persamaan garis singgung pada lingkaran yang tegak lurus. Nah, ini kita mencari persamaan garis singgung diketahui gradien. Nah, kita cari terlebih dahulu gradien dari 4X min 3Y sama dengan 12. Ini kalau kalian sudah tahu rumus untuk mencari gradien, yaitu min koefisien X dibagi koefisien Y, jadi min 4 dibagi min 3, yaitu 4/3. Kalau bentuk persamaan garisnya seperti ini ya, X sama Y-nya berada dalam satu ruas. Nah, dua garis tegak lurus, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya kita sudah tahu, 4/3.
Maka M2 yang merupakan M garis singgung adalah min 3/4. Ya, tinggal dikali silang saja. Kemudian kita akan tentukan juga pusat dan jari-jari lingkaran. Dari sini kita dapatkan pusatnya min setengah A, min setengah B. Jadi 1, min 2, jari-jarinya akar dari pusatnya kita kuadratkan 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4 dikurang C. C-nya adalah 1. Jadi hasilnya jari-jarinya sama dengan 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa nilai B-nya adalah min 2, maka jadi Y min 2, jadi Y plus 2 sama dengan gradien garis singgungnya min 3/4, lalu X min A, A-nya pusatnya 1, plus minus R-nya adalah 2, dibagi akar 1 plus M kuadrat. Ini dikuadratkan 9/16, ya. Kedua ruas kita kalikan 4, diperoleh 4Y plus 8. Ini sama dengan, kalikan 4 berarti min 3. Ini kali X min 3X, min 3 kali min 1 plus 3. 2 kalikan 4, kemudian ini disederhanakan, jadi 25/16, ditarik akarnya 5/4. 4-nya kita bisa cancel, maka kita dapatkan 3X ini kita pindah ke kiri jadi 3X plus 4Y. Lalu ini 3 juga pindah ke kiri jadi 8 kurang 3, 5. Kemudian yang ini nilainya 10 plus minus 10. Diambil yang plus, maka yang ini nilainya sama dengan 0 ya. Atau diambil yang min 3X plus 4Y min 5 sama dengan 0. Yang memenuhi yang D. Nomor selanjutnya, 6. Persamaan lingkaran yang berpusat di 3,4 serta menyinggung garis ini. Nah, kalau digambarkan, ini gambar lingkarannya, sketsa saja ya. Tidak perlu menggambar di Kartesius. Ini garis singgungnya 2X plus Y min 5 sama dengan 0. Ini pusatnya 3,4. Nah, untuk mencari jari-jarinya, karena pusatnya sudah ketahui ya, berarti jarak titik P ke garis ini. Ya, menggunakan rumus jarak titik ke garis. Yaitu 2X plus Y min 5. Kita masukkan angka 3 menggantikan X, angka 4 menggantikan Y. Jadi 2 kali 3 tambah 4 dikurang 5. Dibagi koefisien X dan Y masing-masing dikuadratkan terus dijumlah. Ditarik akarnya, akar dari 2 kuadrat tambah 1. Kemudian dihitung 5 dibagi akar 5 yaitu akar 5. Maka persamaan lingkarannya yaitu X min pusat min 3 kuadrat tambah Y min pusat min 4 kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Jadi akar 5 dikuadratin 5. Nah, kalau opsi pilihan gandanya tidak memuat dalam bentuk baku ini, maka kita akan ubah ke dalam bentuk yang umum. Jadi dijabarkannya, ini X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu ini min 2AB jadi min 6X, min 2AB jadi min 8Y, ini 9 tambah 16, 25 dikurang 5, 20. Nah, yang memenuhi yang ini ya, yang B. Nomor 7, batas nilai P agar titik 2, P terletak di dalam lingkaran. Nah, ini karena di dalam lingkaran, kuasa titiknya mesti kurang dari 0. Substitusikan titik 2, P. Jadi 2-nya menggantikan nilai X dan P-nya menggantikan nilai Y. Jadi 2 kuadrat tambah P kuadrat
dikurang 4X 4 kali 2 dikurang 6Y 6 kali P dikurang 12 kurang dari 0. Atau P kuadrat min 6P 4 min 8 min 4 min 12 adalah min 16 kurang dari 0. Difaktorin ya. P min 8 kali P plus 2. Maka diperoleh P-nya 8 dan P-nya min 2. Kemudian kita pindahkan ke dalam garis bilangan. Min 2 itu di sebelah kiri karena lebih kecil. Lalu 8 di sebelah kanan karena nilainya lebih besar. Kemudian tandanya ini kita lihat bahwa koefisien dari kuadratnya itu angkanya 1 positif, maka kita taruh ini jadi positif, setelah itu selang-seling negatif positif. Nah, diminta yang kurang dari nilainya, tentu yang negatif. Sehingga nilai P-nya berada di antara min 2 dan 8. Nomor 8, tentukan batas nilai M agar garis MX plus 5 memotong lingkaran. Ya, ini ilustrasinya ini lingkaran, ini garis memotong di 2 titik. Caranya adalah kita substitusikan nilai Y di sini ke persamaan lingkarannya. Jadi seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat, Y-nya diganti MX plus 5. Kemudian setelah itu kita jabarkan yang dalam kurung kuadrat ini, yaitu A kuadrat M kuadrat X kuadrat ditambah 2AB, 2 kali MX kali 5 berarti 10 MX ditambah 5 kuadrat, 25 sama dengan 5. Kelompokkan X kuadratnya yang ini dan ini. Kalau kita letakkan di luar, maka ini 1 plus M kuadrat. 10 MX, ini pindah ruas ke kiri jadi minus, maka di sini plus 20 sama dengan 0. Karena dikatakan memotong, D-nya mesti lebih dari 0. Yaitu B kuadrat min 4AC, nilainya lebih dari 0. B-nya berapa? 10M. Lalu A-nya berapa? 1 plus M kuadrat. C-nya berapa? 20. Kita jabarkan ini 100M kuadrat min 4 kali 20 min 80 kali 1 jadi min 80. Min 80 kali M kuadrat maka min 80 M kuadrat. Nilainya lebih dari 0. Kita sederhanakan 100 M kuadrat min 80 M kuadrat adalah 20 M kuadrat. Yang ini tetap min 80 lebih dari 0. Kemudian 20-nya kita keluarkan. Maka di dalam kurung adalah M kuadrat min 4. Kemudian difaktorkan M min 2, M plus 2. Lalu tanda plus minusnya, koefisien pangkat 2-nya itu 20. Jadi memang di sebelah kanan nanti akan mengikuti tandanya ini, yaitu plus. Habis itu selang-seling min plus. Diminta yang nilainya lebih dari, berarti yang plus. Dari min mulai M kurang dari min 2 ke kiri ini ya, atau M lebih dari 2. Yang memenuhi adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Dari titik P dibuat garis polar terhadap lingkaran ini, dan diketahui garis polar yang terbentuk adalah Y sama dengan X plus 1, tentukan nilai dari A kuadrat tambah AB. Nah, kita ubah dulu persamaan lingkaran dalam bentuk umum ini ke dalam bentuk baku. Jadi kita tentukan pusatnya ya, min setengah A, min setengah B, yaitu 6, min 3. Dan jari-jarinya, yaitu pusat dikuadratkan, dikurangin C, C-nya min 5 jadi plus 5 di sini, sehingga diperoleh R sama dengan akar 50. Maka persamaan lingkaran dalam bentuk baku adalah seperti ini. Lalu persamaan garis polarnya, kita pecah X min 6 ini kali X min 6. Salah satu nilai X kita gantikan dengan X1. Lalu kita pecah Y plus 3 kali Y plus 3. Salah satu nilai Y kita gantikan dengan Y1. Hasilnya sama dengan 50. Masukkan A, B.
yaitu A-6, lalu di sini B plus 3. Kemudian kita kalikan dengan X ini, A-6 kali X, lalu A-6 kalikan dengan min 6, jadi min 6, A-6. Demikian juga ini kita kalikan dengan Y, B plus 3 kali Y, yang ini 3 kali B plus 3 sama dengan 50. Nah, dari sini kita susun Y-nya taruh di depan, jadi B plus 3Y ditambah A-6X, konstantanya kita pindah ke kanan. Jadi ini 50, ini min jadi plus 6A min 6, lalu kemudian ini ke kanan lagi pindah jadi min 3B plus 3. Nanti dibagikan oleh B plus 3 supaya tinggal Y saja ya. Maka di sini Y sama dengan, ini pindah ke kanan, min A min 6X, lalu bagian yang ini kita sederhanakan, tinggal 5 plus 6A min 3B. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan B plus 3, sehingga di sini adalah Y sama dengan min A plus 6 dibagi B plus 3, ini juga dibagi B plus 3. Sementara ini ketahui di soal, persamaan garis polar adalah Y sama dengan 1X ditambah 1. Maka nilai ini sama dengan 1 dan nilai ini juga sama dengan 1. Ya, ini 1, dibuat persamaan A plus B sama dengan 3, ini persamaan 1. Lalu yang kedua dari sini, ini nilainya juga 1, diperoleh bentuk yang lebih sederhana, 6 min 4B sama dengan min 2. Dari sini kita eliminasi ya untuk mendapatkan nilai A dan B, yaitu persamaan 1 kalikan 4, maka 4A plus 4D, 4 kali 3, 12. Kemudian kita persamaan 2 kita tinggal masukkan saja, sudah sama 4B, 4B, lalu kita jumlah 4A tambah 6A, 10A. Ini ditambah 12 dikurang 2 adalah 10, maka A-nya 1, sehingga A-nya 1, B-nya berapa? B-nya sama dengan 2. Begitu? Yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah AB. Jadi 1 ditambah A kali B tambah 2 sama dengan 3. Atau jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 10, persamaan lingkaran yang memiliki titik A dan B sebagai diameter. Jadi seperti ini ya. Ini katakanlah ini titik, yang ini titik B ya. Yang ini katakanlah titik A gitu, 9, min 1. Kemudian dari sini kita hitung jarak dari A ke B yang dikenal sebagai diameter lingkaran ini. Maka X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Ambil X2-nya 9, maka X1-nya min 1, jadi 9 min 1 jadi plus 1 kuadrat. Lalu Y2 min Y1, berarti min 1 min 9 dalam kurung kuadrat. Ini 100 tambah 100, 200, maka diameternya adalah 10 akar 2, maka jari-jarinya tinggal dikalikan setengah, yaitu 5 akar 2. Atau yang memenuhi yang D. Nomor 12. Find the equation to the circle with path through 1, -2, and 4, -3, and which has its center on a straight line 3x plus 4y minus 5 equals 0. Nah, kita diminta menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya dilalui oleh garis 3x plus 4y, kemudian lingkaran ini melalui 2 titik. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, karena pusatnya berada pada garis, maka A, B ini kita substitusi ke persamaan garisnya. Sehingga 3x plus 4y sama dengan 5 adalah 3A, karena x-nya A, tambah 4y, y-nya itu B, 4b sama dengan 5. Ini persamaan pertama. Lalu kita membutuhkan persamaan yang kedua. Dari mana? Dari sini ya.
Ini ke sini adalah R, ini ke sini juga R. Atau kita boleh tuliskan R kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jarak titik pusat P, A, B ke 1, min 2 dikuadratkan sama dengan jarak titik pusat P, A, B ke titik 4, min 3 juga dikuadratkan. Sehingga diperoleh A min 1 kuadrat tambah B min jadi plus 2 kuadrat sama dengan A min 4 kuadrat ditambah B min 3 jadi B plus 3 kuadrat. Ini dijabarkan jadi A kuadrat min 2A plus 1 tambah B kuadrat plus 4B plus 4 sama dengan A kuadrat min 8A plus 16 ditambah B kuadrat plus 6B plus 9. Ini A kuadratnya sama B kuadratnya kita bisa hilangkan sehingga ini diperoleh kalau A-nya pindah ke sini 8A-nya jadi diperoleh 6A, kemudian 6B pindah ke kiri, 4B dikurang 6B adalah min 2B, 1 tambah 4, 5, ini 16 tambah 9, 25. 25 kurang 5 adalah 20. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi dengan cara mengalihkan persamaan 1 kali 2, yaitu 6A plus 8B sama dengan 10. Lalu persamaan keduanya kita biarkan saja. Kemudian kita kurangkan, jadi 8 tambah 2, 10B. Ini adalah min 10, jadi B-nya min 1. Substitusi ke persamaan pertama, kita dapatkan 3A plus 4 kali B, B-nya min 1, sama dengan 5. Atau 3A sama dengan 9, maka A-nya sama dengan 3. Masukkan A dan B ke persamaan ini untuk mendapatkan nilai R. Jadi 3 kurang 1 kuadrat ditambah B plus 2. B-nya adalah min 1 plus 2 kuadrat. Atau 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Sehingga R kuadratnya sama dengan 5. Maka persamaan lingkaran yang dimaksud adalah X min 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 5. Nomor yang terakhir, 27, tentukan persamaan lingkaran. Diketahui persamaan lingkaran, lalu tentukan garis polarnya dari titik min 2,4. Nah, kita ubah dulu persamaan lingkaran yang bentuk umum ini menjadi persamaan lingkaran yang bentuk baku. Yaitu kita cari pusatnya dulu, min setengah A, min setengah B, jadi 2, min 4, lalu jari-jarinya dikuadratkan, dikurangin dengan 4, kurangin dengan C, maka diperoleh bahwa R-nya sama dengan akar 16, yaitu R-nya sama dengan 4. Maka persamaan bakunya adalah X min 2 kuadrat tambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, untuk mencari garis polar, ya kita lakukan cara yang sama ketika kita mencari persamaan garis singgung titik pada lingkaran. Jadi ini kita pecah menjadi 2 ya, X min 2 kali X min 2. Salah satu nilai X ini kita ganti dengan X1, lalu ini juga Y plus 4 kali Y plus 4. Salah satu nilai Y kita ganti dengan Y1, hasilnya 16. Masukkan titik min 2,4. Jadi min 2, 4 tambah 4. Min 2 itu min 4. 4 tambah 4, 8, sama dengan ini 16. Dibagi 4, jadi ini min 1, bagi 4 jadi 2, bagi 4 adalah 4. Ini dikalikan jadi min X plus 2 sama dengan 2Y plus 8 sama dengan 4. Atau X min 2Y sama dengan 6. Inilah persamaan garis polar. Nah, selanjutnya garis polar dan lingkaran akan berpotongan sehingga kita butuh mencari titik potongnya. Kita substitusi saja garis ini, ya. Ini kita ubah dulu jadi X sama dengan 2Y plus 6. Masukkan nilai X ke sini ke persamaan lingkarannya. Jadi X-nya diganti dengan 2Y plus 6. Dan disederhanakan menjadi 2Y plus 4. Lalu masing-masing ini kita kuadratkan. 4Y kuadrat tambah 16Y tambah 16 tambah Y kuadrat
tambah 8Y tambah 16 sama dengan 16. 16-nya kita bisa cancel, sehingga diperoleh dalam bentuk persamaan kuadrat 5Y kuadrat tambah 24Y, 16 tambah 8 ya, lalu kemudian tambah 16 sama dengan 0. Difaktorkan 5Y plus 4, Y plus 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan min 4 per 5 atau Y sama dengan min 4. Nah, karena X-nya senilai dengan ini 2Y plus 6, sehingga saat Y-nya min 4 per 5, maka X-nya 22 per 5, dan saat Y-nya min 4, X-nya adalah min 2. Jadi gambarnya kurang lebih begini, ini garis polarnya, ini titik min 2,4 ya, di luar lingkaran, kemudian ini garis singgungnya, dan ini titik singgung min 2, min 4, ini juga titik singgung 22 per 5, min 4 per 5. Maka persamaan garis singgung di titik min 2,4 pada lingkaran ini, ya kembali lagi kita menggunakan pola yang sama. Namun kali ini yang dimasukkan bukan titik yang di luar lingkaran, tapi titik yang ada di lingkaran. Masukkan angka min 2, ya. Kemudian angka min 4 ini plus 4 sama dengan 16. Dibagi ini 0. Ya, jadi ini boleh dikalikan dulu. Min 4X tambah 8 sama dengan 16. Min 4X sama dengan 8 atau X sama dengan min 2. Untuk titik yang kedua, caranya sama, tapi kali ini kita gantikan X1 dengan 22 per 5 dan Y1 dengan min 4 per 5. Nah, ini kita sederhanakan ya. 2 per 5 min 2 adalah 12 per 5. Min 4 per 5 tambah 4, 20 kurang 4, jadi 16 per 5. Ini sama dengan 16. Kita kalikan 5 per 4 untuk menghindari pecahan. 12 bagi 4, 3, maka ini 3, lalu 5-nya hilang, 16 bagi 4 adalah 4, kemudian 16 dibagi 4, 4 kali 5, 20. Disederhanakan jadi 3X plus 4Y sama dengan 10. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu anak-anak semua dalam pembelajaran matematika, khususnya persamaan lingkaran bagian yang pertama. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang berikutnya.